Halo teman-teman, pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang kepribadian manusia. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu kepribadian? Jadi, kepribadian adalah suatu perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, pola pikir, emosi, serta juga nilai-nilai yang mempengaruhi individu tersebut agar berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan lingkungannya. Selain itu, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, ada faktor dari dalam, seperti kejiwaan, antara lain pikiran, perasaan, kemauan, fantasi, ingatan. Dan jasmani, antara lain panjang pendeknya leher, besar kecilnya tengkorak. Yang kedua, faktor dari luar, baik yang hidup maupun yang mati, tumbuh-tumbuhan, candi, buku-buku, pekerjaan orang tua, dan pola asuh. Adapun fungsi teori kepribadian. Yang pertama, fungsi deskriptif merupakan teori kepribadian yang secara lengkap menjelaskan atau menggambarkan sebuah perilaku kepribadian manusia secara terperinci, lengkap, dan sistematis. Lalu yang kedua ada fungsi prediktif. Selain menjelaskan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, teori kepribadian juga harus bisa memperkirakan dan menentukan apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia di masa yang akan datang. Ciri-ciri kepribadian yang sehat. Yang pertama, dapat menilai dirinya sendiri secara realistik. Yang kedua, mampu menilai kondisi secara realistik. Yang ketiga, mampu menilai prestasi secara realistik. Yang keempat, mampu mengendalikan emosi. Yang kelima, memiliki kepribadian yang bertanggung jawab. Ciri-ciri kepribadian yang tidak sehat. Yang pertama, mudah marah atau tersinggung. Yang kedua, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Yang ketiga, sering merasa tertekan. Kemudian, senang mengkritik atau mencemooh orang lain. Dan kurang memiliki rasa tanggung jawab. Selanjutnya, ada 4 tipe kepribadian manusia menurut para ahli. Yang pertama ada tipe sanguinis. Tipe kepribadian yang satu ini ditandai dengan adanya sifat yang hangat, bersemangat, lincah, meluap-luap, dan individu yang menyenangkan. Seseorang yang memiliki kepribadian ini lebih mudah terpengaruh dan mudah dimasuki oleh pikiran serta perasaan yang meledak-ledak. Yang kedua ada koleris. Orang yang memiliki kepribadian ini biasanya akan tampil lebih hangat, aktif, pasif, serba cepat, berkeinginan keras, dan cukup independen. Mereka akan cenderung lebih tegas dan memiliki pendirian yang keras. Selain itu, mereka juga mudah dalam membuat sebuah keputusan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Yang ketiga ada melankolis. Orang yang memiliki kepribadian melankolis akan cenderung lebih suka berkorban, tipe perfeksionis, analisis, dan memiliki sifat emosi yang cukup sensitif. Seseorang melankolis akan sangat menikmati keindahan karya seni dan tak ada seorang pun yang bisa menandingi mereka. Yang terakhir ada flegmatis. Tipe kepribadian berikutnya adalah flegmatis, yaitu seseorang yang hidupnya terlihat cukup tenang, gampangan, dan tidak pernah merasa terganggu dengan orang lain. Oleh karena itu, mereka hampir tidak pernah marah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat mudah bergaul dan paling menyenangkan. Contoh kepribadian manusia, ada yang positif dan ada juga yang negatif. Contoh kepribadian manusia yang positif yaitu jujur, dermawan, ramah, teliti, dan sabar. Contoh kepribadian yang negatif yaitu kikir, sombong, dendam, egois, dan ambisius. Contoh soal, jika dalam suatu perusahaan terdapat tim yang memiliki anggota berkepribadian berbeda, ekstrovert dan introvert mengalami konflik, bagaimana Anda menyelesaikan konflik tersebut melalui komunikasi efektif? Dari permasalahan tersebut, kita dapat menyelesaikan konflik antara anggota tim ekstrovert dan introvert memerlukan strategi komunikasi yang efektif. Pertama, identifikasi sumber konflik dan pahami kebutuhan masing-masing pihak. Bangun suasana aman dan terbuka untuk berdiskusi. Dengarkan secara aktif, kelola emosi, dan cari solusi bersama. Selain itu, gunakan strategi komunikasi yang efektif seperti komunikasi nonverbal, asertif, empatik, dan klarifikasi untuk memastikan pemahaman bersama. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu
Kepribadian manusia merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam komunikasi, terutama dalam konteks komunikasi bisnis. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan berbagai individu memiliki dampak yang signifikan terhadap kesuksesan suatu organisasi. Berikut adalah daftar pustakanya. Sebelum itu, ada pantun nih teman-teman. Pergi ke sawah untuk bertani. Tidak lupa membawa padinya. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat ilmunya. Sampai bertemu kembali teman-teman.